Jin yang soleh mengamalkan ketaatan. Jin yang soleh menyimak Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah jin-jin yang pertama kali mendengar Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah kepada kaumnya, terbagilah kaum jin menjadi golongan yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan golongan yang membangkang. Golongan yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin-jin yang beriman itu berbondong-bondong mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memenuhi permintaan mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat yang mau mengikuti beliau. Namun hanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengikutinya. Mereka berdua menuju ke sebuah tempat yang tinggi di daerah Mekah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis untuk Abdullah bin Mas'ud dengan menggunakan kakinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Mas'ud agar tidak keluar dari garis itu, karena kalau keluar dari garis itu, ia bisa mendapatkan bahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu meninggalkan Ibnu Mas'ud, lalu berdiri dan mulai membaca Al-Quran. Tiba-tiba, beliau dikerumuni oleh makhluk yang jumlahnya banyak. Makhluk-makhluk itu menghalangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sehingga ia tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa mendengar suara beliau. Setelah beberapa lama berselang, makhluk-makhluk itu pergi berkelompok-kelompok seperti awan yang berbondong-bondong. Tetapi masih tersisa sekelompok kecil dari mereka. Ketika fajar menyingsing, sekelompok jin itu pun pergi meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu tertidur?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Tidak." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan lagi, "Sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang, tapi saya mendengarmu memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada jin-jin itu agar mereka duduk." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Bila engkau keluar dari garis itu, aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebagian mereka." Jin yang soleh senantiasa belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari yang lain, para sahabat tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat lamanya. Lalu mereka mencari-cari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pelosok kota dan lembah-lembah. Hingga di antara sahabat ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diculik. Ketika telah subuh, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul dari arah Gua Hira. Para sahabat mengatakan, "Kami kehilangan engkau. Lalu kami mencari-cari di seluruh pelosok kota dan lembah, namun tidak juga kami temukan. Sehingga malam ini menjadi malam yang teramat mencekam bagi kami." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat, "Salah seorang dai dari kalangan jin mendatangiku, lalu aku pergi bersamanya, kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka." Kemudian beliau menunjukkan kepada para sahabat jejak dan bekas tempat duduk yang berupa api, bekal makanan jin dan tunggangannya. Pada kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetahui bahwa sebelum fajar masih ada sebagian jin yang tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain jin-jin itu belajar Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga bertanya tentang bekal yang bisa mereka makan dan makanan untuk kendaraan mereka. Juga pada kisah para sahabat mencari-cari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para jin bahwa yang bisa mereka gunakan sebagai bekal adalah tulang-tulang binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Sedangkan makanan untuk tunggangan mereka adalah kotoran binatang. Karena jin ketika mendapatkan tulang, mereka akan mendapatkan pula dagingnya sebagaimana ketika dimakan. Juga ketika mendapatkan kotoran binatang, mereka akan mendapatkan bijinya sebagaimana ketika dimakan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menggunakan tulang dan kotoran binatang untuk membersihkan kotoran manusia. Karena ia menjadi bekal makanan bagi jin-jin yang beriman dan tunggangan mereka. Di samping juga kotoran binatang itu sifatnya kotor. Demikian, Allahu a'lam.